Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala amma ba'd. Teman-teman sekalian rahimani Allah wa iyyakum, kita lanjutkan kembali baca dan mentelaah kitab Al-Mukhtasar Al-Latif atau Mukhtasar Latif karya Syekh Abdullah bin Abdurrahman Bafadl rahimahullahu taala. Baik, di pertemuan kali ini kita akan bahas seputar air ya teman-teman ya. Jadi kita akan ulangi sedikit dari faslun fi syuruti taharati minal hadatsaini. Pasal tentang syarat-syarat taharah dari dua hadas. Baik, kita baca ya. Silakan dibaca Pak Susilo faslun. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah faslun fi syurutit taharati minal hadatsaini wa syurutut taharati anil hadatsil asghari wal akbari al-islamu wat tamyizu wal ma'ut tahirul mutahhiru fala yasihhu raf'ul hadathi wala izalatun najasi illa bil ma'il mutlaqi wa huwa ma nazala minas sama'i au naba'a minal ardi wa Baik, idza taghay. Nah, oke cukup dulu. Oke, pasal tentang syarat-syarat taharah dari dua hadas. Penulis rahimahullah taala mengatakan wa syurutut taharati anil hadatsaini al-asghari wal akbari. Syarat-syarat untuk bisa taharah dari dua hadas yaitu hadas besar dan hadas kecil. Yang pertama Islam. Kemarin kita sampaikan berarti non muslim tidak sah taharahnya. Tamyiz yaitu anak yang sudah bisa makan, minum dan pakai pakaian sendiri. Ini sah taharahnya. Namun kalau belum tamyiz maka taharahnya tidak sah, ya. Kemudian yang selanjutnya adalah wal ma'ut tahirul mutahhir. Harus menggunakan air yang tahir mutahhir, yaitu air yang suci dan mensucikan. Kata tahir artinya suci, ya. Maksudnya kata suci di sini berarti apa? Kalau kena badan, kalau kena baju bisa dipakai untuk sholat, ya. Kalau kena badan atau kena baju bisa dipakai untuk sholat. Tapi kalau mutahhir, maka mutahhir itu maksudnya adalah mensucikan, ya, mensucikan. Mensucikan berarti bisa dipakai untuk toharoh, bisa dipakai untuk toharoh, baik itu mengangkat hadas atau menghilangkan najis. Maka syarat mutahhir ini harus ada kalau air itu mau dipakai untuk toharoh. Ya, kalau sekedar tohir saja, tohir itu nanti bisa mutahhir, bisa ghairu mutahhir. Namanya air tohir, suci, itu ada air suci yang mensucikan, ada air suci yang tidak mensucikan. Contohnya yang tidak mensucikan adalah seperti pembahasan setelah ini, yaitu air yang sudah berubah sifat salah satu dari tiga sifatnya. Dengan perubahan yang banyak bercampur dengan sesuatu yang suci. Seperti teh, kopi, atau dari sisi ini dari apa namanya, dari cairan-cairan lain seperti madu, air kelapa, dan seterusnya. Yaitu semua adalah air-air yang suci. Kita katakan dia suci. Kalau kena baju atau kena badan bisa dipakai sholat, tapi tidak mensucikan. Ya, tidak mensucikan berarti tidak bisa dipakai untuk toharoh. Yang bisa dipakai toharoh itu hanya yang mutahhir saja. Kalau mutahhir maka nanti dia bisa dipakai untuk toharoh, bisa mensucikan. Fala yasihu raf'ul hadasi, maka tidak sah, ya, mengangkat hadas wala izalatun najasi, dan juga menghilangkan najis illa bil ma'il mutlaqi, kecuali dengan air mutlak. Apa itu air mutlak? Penulis rahimahullah taala mendefinisikannya wa huwa ma nazala minas sama'i, yaitu air yang turun dari langit seperti hujan, salju atau yang semisalnya, au naba'a minal ardi, atau keluar dari bumi seperti air sungai, air laut, ya, air mata air, air sumur. Itu semua adalah air yang keluar dari bumi. Artinya air itu adalah air murni, air mutlak, air murni yang
masih sesuai dengan asal penciptaannya. Dari sananya sudah seperti itu. Ya, air laut dari sananya sudah asin. Tentu beda ya antara air laut dengan air yang diberi garam. Ini adalah dua hal yang berbeda. Air laut itu mensucikan karena memang dari sananya seperti itu. Adapun air yang diberi garam, air garam itu mengalami perubahan. Yang sebelumnya dia tawar, diminum, kemudian dilarutkan garam di dalamnya maka jadi air garam. Tentu ini tidak bisa mensucikan karena dia bercampur dengan sesuatu yang suci dan berubah. Misalnya lagi seperti air sungai. Air sungai itu tawar. Ya kan dari sana memang seperti itu. Air hujan ya dari sana memang seperti itu. Itu adalah air-air yang disebut dengan istilah air mutlak. Jadi air mutlak itu definisinya ya turun dari langit atau keluar dari bumi. Dan air mutlak hanya air mutlak inilah yang bisa dipakai untuk bersuci. Hanya air mutlak. Adapun selain air mutlak maka tidak bisa dipakai untuk bersuci. Karena air mutlak itu sudah pasti suci dan mensucikan. Terus kalau air yang tidak mutlak gimana? Air yang sudah berubah, maka nanti bisa dirinci. Kalau air mutlak pasti suci mensucikan, kalau air tidak mutlak ada yang suci tapi tidak mensucikan dan ada juga yang najis. Nanti akan kita lihat perinciannya. Silakan lanjutkan Pak Abdul Malik. Faida taghayyara. Bismillah. فإذا تغير طعم الماء أو لونه أو ريحه تغيرا فاحشا بمخالطة شيء طاهر يستغني الماء عنه كالزعفران والأشفان والحص والنوران والكحل لم تجزي الطهارة به. Baik, cukup dulu. Tajuz harusnya. Lam tajuzit toharatu bihi. Ya, nanti kita baca lagi ya. Tujizi. Taib, faida taghayyara ta'mul ma'i aw launuhu aw rihuhu. Kalau berubah, apa yang berubah? Entah itu yang berubah ta'am, rasanya, atau laun, warnanya, atau rih, yaitu bau. Nah, berubah salah satu dari ketiganya. Jadi, perubahan air itu terasa cukup dengan salah satu dari ketiganya saja itu sudah bisa merubah. Itu sudah bisa merubah status air. Cukup dengan salah satunya saja. Artinya rasanya saja yang berubah. Seperti tadi air garam. Air garam itu kan masih bening. Ya kan? Masih bening. Tapi rasanya sudah berubah jadi asin. Warnanya saja yang berubah. Semisal air teh. Ya, teh tapi teh itu rasanya juga berubah ya. Ya anggaplah misalnya warnanya sudah terlihat berubah. Baunya saja yang berubah. Seperti air bunga mawar. Air yang tercampur bunga mawar misalnya. Maka ini semua adalah perubahan sifat air. Maka salah satunya saja yang berubah itu sudah terhitung menjadi berubah sifatnya. Kemudian dipersyaratkan juga taghayyuran fahishan, harus berubah yang banyak. Berarti kalau berubah sedikit ya, misalnya kena garam cuma 3 butir, itu kan sama sekali tidak akan merubah apapun. Ya kan? Maka taghayyuran fahishan kalau berubahnya banyak baru terhitung air itu berubah statusnya. Tapi kalau misalnya berubahnya sedikit, ya tercampur sesuatu dan masih bisa kita sebut air, ya itu nanti tidak berubah statusnya. Yang berubah statusnya hanya perubahan yang banyak. Kemudian di sini perubahan itu dikarenakan bimukhalatati syai'in tahirin. Dengan mukhalatoh dengan percampuran syai'in tahir, percampuran atau bercampurnya si air itu dengan sesuatu yang suci. Ya, ini nanti punya hukum sendiri karena percampuran itu bisa dengan sesuatu yang suci, bisa dengan sesuatu yang najis. Dan nanti masing-masing ada hukumnya. Bercampur dengan yang suci ada hukumnya, bercampur dengan yang najis ada hukumnya. Nah, di sini yang kita bahas adalah percampuran dia dengan sesuatu yang suci. Kemudian suatu yang suci ini yastaqnil ma'u anhu, yaitu air tidak butuh padanya. Artinya air itu tidak perlu dicampurkan dengan hal seperti itu. Semisal dengan garam, air itu kan nggak mesti dicampurin sama garam, kecuali kita mau
membuat suatu larutan. Air dengan dicampur dengan teh. Air itu nggak mesti dicampur sama teh. Hanya kita mau bikin teh, makanya kita campur dia dengan teh. Ya kan? Artinya, yastaknil ma'u anhu itu adalah sesuatu yang tidak biasa ada di sekitar air. Atau yang air itu tidak butuh padanya. Seperti apa misalnya? Seperti za'faron, seperti saffron, air nanti berubah jadi kuning seperti teh. Usnan, ya kan, sabun, jis, gipsum, atau semen, nuroh, apa, kapur, kemudian kuhol, celak. Maka apa? Maka apa yang terjadi dengan 4 syarat ini tadi? Berubah salah satu sifatnya, perubahannya banyak, percampuran dengan benda suci, kemudian air tidak butuh. Lam tajus, ini harus tajus ya teman-teman ya, bukan tujizi setahu saya. Lam tajuzi toharatu bihi, tidak boleh bertoharoh dengannya. Ini tajus ya. Dari kata jaza ya juzu. Jaza ya juzu yang artinya boleh. Ini coba diganti aja jadi tajus. Tajus. Lam tajuzit toharotu bihi, tidak boleh toharoh dengan air tersebut. Artinya apa? Artinya air itu tetap suci sebenarnya, tapi dia tidak mensucikan. Jadi kalau air mutlak ini tadi yang kita bahas adalah suci, mensucikan. Nah, di paragraf ini, ya, di paragraf ini air yang kita bahas adalah air yang suci, namun dia apa? Tidak mensucikan. Mensucikan. Nah, jadi paragraf ini membahas air yang suci tapi tidak mensucikan. Suci berarti air itu ya dia kalau kena baju, kena badan bisa langsung dipakai sholat tanpa harus kita cuci. Misalnya air teh tumpah di baju terus sudah iqomah. Nah, kita mau sholat ya sudah sholat saja, tidak ada masalah. Tapi air teh itu bisa nggak dipakai untuk wudhu? Jawabannya tidak bisa. Ya kan? Air garam tumpah di celana, kemudian sudah iqomah, maka ya kalau kita mau sholat, sholat saja karena dia suci. Tapi air garam kalau mau dipakai berwudu tidak boleh, tidak bisa. Jadi pembahasan air mutlak tadi adalah air yang suci dan mensucikan. Kalau di paragraf yang barusan kita baca, itu adalah pembahasan tentang air suci yang tidak mensucikan. Nah, hukum asalnya, perubahan air yang bercampur dengan sesuatu yang suci, ya kemudian perubahannya banyak, itu nanti berubah airnya jadi suci tidak mensucikan, tapi ada pengecualiannya. Nah, sekarang kita baca pengecualiannya, perubahan air yang dia tetap suci dan mensucikan. Kita cek dulu ada yang nambah atau enggak. Ada yang mau baca mungkin sebelum saya kembalikan ke Pak Susilo? Belum ya? Saya kembalikan Pak Susilo, silakan. Walayudurru. Wala yadurru taghayyuru bil mukthi wat turabi wat tuhlubi wa ma fi maqarrihi wa mamarrihi. Wala taghayyuru bil mujawarati kal udi wad duhnil mutayyabi. Wala. Wala yasihhu taharatu bima tutuhhira bihi min hadatsin au najasin. Baik. Nah, ini yang saya sebut tadi pengecualian dari pembahasan sebelumnya. Jadi kita perlu pahami dulu hukum asalnya. Air itu ketika dia berubah, ya dengan perubahan yang banyak, bercampur dengan suatu yang suci, itu nanti dia berubah statusnya jadi suci tidak mensucikan. Tapi di dalam status suci tidak mensucikan ini dipersyaratkan air itu yastagni anhu alma. Air tidak butuh dengan campuran tersebut. Tadi sudah saya jelaskan ya maksudnya apa. Air tidak butuh dengan campuran tersebut. Nah, kita akan bahas sekarang kalau dia bercampur dengan suatu yang suci, tapi air itu butuh sama campuran tersebut. Atau nanti pengecualian dari kata mukholatoh. Nanti kita baca dulu, baru saya jelaskan maksud pengecualian ini. Walayaduru tagoyuru bil muksi. Layaduru. Tidak mengapa. Tidak mengapa ini maksudnya apa? Tidak mengapa di sini maksudnya air berubah namun tetap suci dan mensucikan.
Jadi wala yadurru di sini maksudnya dalam pembahasan ini maksudnya adalah air itu berubah tapi dia tetap suci dan mensucikan. Wala yadurru taghayyuru bil muksi. Tidak mengapa apabila taghayyur, apabila perubahan itu bil muksi. Muksi karena diamnya air. Misal, kita punya air dalam tandon atau air dalam bak mandi. Kita isi penuh, ya kan? Terus kita tinggal safar 3 bulan, ya kan? Kita tinggal safar 3 bulan, kemudian sebelum kita berangkat kita tutup dia. Nah, kita lupa tuh kalau kita masih punya air penuh di dalam bak mandi. Kita tinggal safar 3 bulan, maka air itu pasti berubah. Minimal berubah baunya. Biasanya seperti itu kan, minimal berubah baunya. Maka perubahan karena mukus, yaitu karena mukus itu maksudnya apa? Maksudnya air itu diam, diamnya air. Jadi air itu diam lama, tidak diapa-apain, tidak tercampur apapun. Nah, berubah itu sifatnya, entah itu berubah rasanya, entah itu berubah baunya, entah itu berubah warnanya, pokoknya berubah. Tapi perubahannya karena mukus, yaitu karena diam yang lama. Maka perubahan air karena diam yang lama ini itu tidak mengapa. Tidak mengapa maksudnya apa? Tidak apa-apa kalau mau dipakai untuk toharoh. Dia tetap suci dan mensucikan. Kemudian, ini yang pertama, karena mukus. Ya kan? Yang kedua, karena waturabi. Karena turab. Karena tanah atau karena pasir. Ya, air berubah jadi coklat. Kenapa? Karena di dasarnya ada tanah atau di dasarnya ada pasir. Boleh nggak dipakai toharoh? Jawabannya boleh. Kalau tidak tercampur najis, kalau tidak tercampur benda suci lainnya, maka semata-mata berubah karena tanah, misalnya jadi coklat begitu ya kan, maka itu boleh untuk dipakai toharoh. Perubahannya itu tetap suci dan mensucikan, tidak berbahaya atau tidak mengapa terhadap air tersebut. Watuhlub, kalau tuhlub ini karena lumut, ya tuhlub ini karena lumut. Jadi kadang air itu kalau kita diamkan, lumutnya ada di sana, kemudian lumut ini merubah warna air, misalnya jadi warna hijau, ya kan, merubah warna air jadi warna hijau. Maka apakah airnya masih boleh dipakai untuk bersuci? Jawabannya boleh. Karena perubahan lumut ini adalah perubahan yang air itu masih boleh untuk dipakai untuk toharoh, masih suci dan mensucikan. Kemudian yang selanjutnya masih berkaitan dengan perubahan air yang masih suci dan mensucikan adalah wama fi makorrihi wama atau wama fi makorrihi wama marrihi. Yaitu apa? Perubahan air karena makorrihi, karena tempat diamnya air, karena wadahnya air, wama marrihi atau karena tempat lewatnya air. Makor, ini saya hapus ya, yang di sini biar enak nyatetnya. Jadi makor itu adalah tempat diamnya air, tempat wadahnya air gitu ya. Makor, tempat atau wadahnya air. Tempat air itu berdiam. Mana asalnya seperti itu. Wadah air. Kalau mamar, ini adalah tempat air mengalir. Mengalir atau lewat gitu ya. Nah, kita kan kadang sering tuh. Misalnya kita wudhu di salah satu masjid atau musola yang jarang diurus sama pengurusnya. Terus tahu-tahu pas kita wudhu, kita hirup airnya bau karat. Pasti pernah ya mengalami seperti itu ya. Airnya bau karat. Atau airnya rasanya ya rasa-rasa karat gitulah ya. Entah itu karena pipanya, entah itu karena tandonnya, atau karena apa, Allah alam, kita nggak tahu. Tapi intinya, air itu berubah karena faktor wadahnya, makorrihi, faktor wadahnya, wamamarihi, dan faktor dan atau faktor tempat air itu lewat atau mengalir. Maka kalau perubahannya karena itu tidak mengapa. Artinya tidak mengapa berarti air itu masih suci dan mensucikan. Tidak masalah perubahannya. Kemudian masih membahas tentang air yang berubah tapi masih tetap suci dan mensucikan adalah wala taghayyuru bil mujawarati, dan perubahan air karena mujawarah. Mujawarah seperti apa? Seperti kaludi, seperti air itu di dalamnya ada kayu gaharu. Kayu gaharu, kayu yang digunakan untuk bahan
bahan parfum, ya itu nanti kalau kayu gaharu itu ada di dalam air, maka air itu bisa berubah jadi wangi. Nah, perubahan ini itu disebut dengan istilah perubahan mujawaroh. Nanti saya jelaskan apa maksudnya mujawaroh. Nah, berubah karena kayu gaharu, airnya jadi wangi, itu tidak mengapa kalau mau dipakai toharoh. Atau berubah karena aduhan al-muttoyab, yaitu duhan minyak yang wangi. Jadi air kecampur minyak wangi, akhirnya berubah jadi wangi juga. Misalnya gitu ya kan. Maka ini juga tidak mengapa apabila air itu mau dipakai untuk toharoh. Karena perubahannya adalah perubahan mujawaroh. Apa itu perubahan mujawaroh? Perubahan mujawaroh itu ringkasnya bisa kita katakan, ya, bisa kita katakan pengubah air bisa dipisahkan dengan air, bisa dipisahkan dengan air walaupun setelah sifat air berubah. Walaupun setelah sifat air berubah. Jadi mujawaroh itu adalah perubahan air atau pengubah air, ya, yang bisa dipisahkan dengan air walaupun setelah sifat air itu berubah. Contohnya apa? Contohnya seperti kayu gaharu tadi. Kayu gaharu itu, ya, walaupun airnya sudah berubah, tapi kayu gaharunya masih bisa kita ambil. Dia tidak bercampur dengan air. Nah, itu namanya perubahan yang mujawaroh. Seperti duhan, minyak mutoyab tadi, minyak yang wangi tadi itu. Minyak itu kan kalau kita tuangkan ke air, maka minyak itu nggak bersatu sama air. Bisa kita pisahkan, bisa kita buang minyaknya kan. Maka perubahan karena benda yang pengubahnya itu masih bisa kita ambil, walaupun setelah air itu berubah, itu disebut dengan istilah mujawaroh. Maka perubahan mujawaroh itu adalah perubahan yang tidak mengapa apabila air itu masih mau kita pakai untuk toharoh. Maka teman-teman sekalian, di sini bisa kita simpulkan, perubahan air dengan benda suci itu ada dua. Saya tuliskan di atas ini ya. Perubahan air bercampur dengan benda suci itu ada dua. Ya. Perubahan air bercampur dengan benda suci ada dua. Yang pertama namanya apa? Mukholatoh. Mukholatoh. Yang kedua mujawaroh. Mujawaroh. Mukholatoh tidak bisa dipisah. Mujawaroh itu bisa dipisah. Nah, ini yang saya lingkari tadi teman-teman. Jadi tadi kita ada melewati, ya, di paragraf sebelumnya penulis katakan apa? Bi mukhalatati syai'in tohirin. Mukhalatoh itu maksudnya perubahan yang mukhalatoh. Yaitu perubahan yang pengubah airnya tidak bisa kita ambil, tidak bisa kita pisahkan. Seperti garam. Garam itu kalau sudah diaduk larut. Bisa nggak kita ambil garamnya aja? Nggak bisa, ya kan? Kita mau ngambil garamnya aja harus dikeringkan, harus ini dan itu, banyaklah macamnya. Dikeringkan airnya hilang, ya kan? Kita melarutkan gula dalam air. Bisa nggak gulanya aja yang kita ambil? Nggak bisa. Ini namanya mukholatoh. Maka kalau perubahan itu mukholatoh, ya, air itu suci tidak mensucikan. Nah, beda halnya dengan mujawaroh, lawannya. Kalau mujawaroh, pengubah air itu bisa kita ambil, bisa kita pisahkan dengan air. Kayu gaharu, kita ambil dari air walaupun airnya berubah. Minyak tadi kita ambil dari air walaupun airnya berubah. Tempat wadahnya atau tempat lewatnya itu bisa kita pisahkan dengan air. Namanya mujawaroh. Nah, mujawaroh ini hukum air tetap suci dan mensucikan. Jadi mukhalatoh itu nanti hukumnya suci tidak mensucikan. Kalau mujawaroh itu nanti hukumnya, ya, suci dan mensucikan. Jadi kalau perubahannya karena hal-hal yang disebutkan tadi, mukus, turab, tuhlub, ya kan, wadahnya, tempat lewatnya, atau mujawaroh, maka air itu tetap suci dan mensucikan, bisa dipakai untuk toharoh. Tapi untuk mukholatoh, ya,
mukhalatoh itu tidak bisa dipakai untuk berwudu karena dia berubah jadi suci dan suci tidak mensucikan. Nah, tadi satu lagi yang mau saya bahas adalah kata-kata yastakni anhu al-ma'u. Air di paragraf sebelumnya penulis katakan yastakni al-ma'u anhu. Air tidak butuh padanya. Ya kan, misalnya tadi kita sebutkan air itu tidak butuh sama garam pada asalnya. Kalau kita mau campurin baru kita masukkan. Nah, lawannya yastakni al-ma'u anhu adalah apa yang disebutkan di paragraf setelahnya. Contohnya seperti makorrihi sama mamarihi. Air kan butuh wadah untuk disimpan. Air juga butuh sesuatu untuk menjadi wasilah dia mengalir. Ya kan, seperti pipa misalnya. Maka ini adalah pengubah air yang dibutuhkan sama air. Artinya yang air itu butuh dengan benda tersebut. Sehingga kalau misalnya air itu butuh sama benda itu seperti makor atau mamarnya, makorrihi atau mamarihi, maka perubahannya tidak mengapa. Artinya bisa kita pakai suci dan mensucikan. Tadi mau tanya dulu sampai sini? Ini agak rumit ya kayaknya ya. Bisa dipahami teman-teman? Bisa insya Allah Ustaz. Ya, taib. Alhamdulillah. Nah, itu istilah dalam mazhab Syafi'i seperti itu. Ya, jadi perubahan air itu ada dua. Kalau bercampur dengan benda suci. Ini kita bicara air bercampur dengan benda suci. Nah, kemudian ada pembahasan lagi setelah itu yang masih berkaitan dengan air yang suci. Wala yasihhu taharatu bima tutuhhira bihi min hadatsin aw najasin. Tidak sah taharah. Artinya kalau kita mau wudu itu tidak boleh pakai air jenis ini. Jenisnya yang gimana? Bima tutuhhira bihi. Air yang sudah dipakai untuk taharah. Ya. Air sudah dipakai untuk taharah. Ya, air yang sudah dipakai untuk taharah itu tidak boleh dipakai taharah lagi. Baik itu karena mengangkat hadas, karena wudhu atau mandi. Misalnya ada orang wudhu, kita kumpulkan airnya, terus air bekas dia wudhu mau kita pakai wudhu. Itu nggak boleh. Atau bekas najis. Misalnya kita setelah setelah membersihkan najis dalam suatu kain, kita ada kain kena air kencing misalnya, terus kita aliri air. Nah, aliran dari kain tersebut itu masuk ke dalam suatu wadah. Terus wadah itu mau kita pakai untuk bersihkan najis yang lain. Dalam mazhab Syafi'i tidak boleh. Karena ini disebut dengan istilah apa? Air mustakmal. Air mustakmal. Nah, jadi air mustakmal itu adalah air bekas toharoh. Bekas toharoh itu entah itu bekas mengangkat hadas seperti wudhu atau mandi, atau air bekas menghilangkan najis. Itu namanya air mustakmal. Nah, apakah semua air yang dipakai untuk semua bekas air yang dipakai untuk toharoh itu berubah jadi mustakmal? Jawabannya tidak semuanya. Yang berubah jadi mustakmal itu hanya untuk toharoh wajib saja. Sekali lagi, yang berubah jadi mustakmal itu hanya air yang dipakai untuk toharoh wajib saja. Toharoh wajib itu apa? Toharoh wajib itu misalnya ya seperti basuhan pertama dalam wudhu. Wudhu itu kan 3 kali itu sunnah. Ya kan? 3 kali itu sunnah. Nah, kalau 3 kali sunnah berarti yang wajib cuma satu. Cuman basuhan yang pertama saja. Misalnya basuhan tangan yang pertama. Itulah basuhan yang wajib untuk kita lakukan ketika berwudu. Adapun basuhan kedua, basuhan ketiga, maka itu adalah basuhan sunnah, basuhan yang tidak wajib, ya kan? Maka basuhan kedua dan basuhan ketiga dalam berwudu misalnya itu adalah itu bukanlah air mustakmal. Yang mustakmal itu hanya basuhan yang pertama saja. Karena itu basuhan wajibnya. Dalam mandi juga begitu. Mandi misalnya kita lakukan 3 kali, maka basuhan pertama yang kita basuhkan ke badan kita itu adalah air mustakmal. Adapun basuhan ketiga, basuhan kedua dan basuhan ketiga, maka itu bukanlah air mustakmal. Membersihkan najis juga seperti itu. Dalam mazhab Syafi'i, membersihkan najis disunahkan 3 kali. Jadi kalau ada kain kena air kencing, kemudian kita aliri air, maka yang pertama kali kita lakukan
air yang pertama kita basuhkan kepada kain tersebut, itulah yang mustakmal. Adapun yang kedua dan yang ketiga, maka air itu tidak jadi mustakmal. Jadi perlu kita pahami bersama, karena banyak yang salah paham ya masalah air mustakmal ini, menganggap semuanya itu mustakmal, padahal ada rincian tentang air mustakmal. Air mustakmal hanya terjadi dikatakan mustakmal apabila dipakai untuk toharoh wajib. Kalau tidak dipakai untuk toharoh wajib, berarti toharoh sunnah, ya, atau orang yang wudhunya diperbarui padahal belum batal, itu kan tidak ada hadas yang diangkat. Maka air-air seperti itu tidak dikatakan air mustakmal. Bisa dipahami ya? Ada yang mau tanya? Ustaz, mau izin tanya, Ustaz. Silakan Pak Susilo. Udah mulai agak agak maksudnya agak bukan nggak paham nggak, tapi maksudnya mulai agak bingung. Yang ingin saya Oke. tanyakan nanti sarohnya itu nanti juga ada dalil-dalilnya gitu, Ustaz. Di Semua syarah? yang penjelasan. Di sarohnya nanti. Jadi kalau di syarah itu mayoritas penulis sebutkan dalilnya. Nah, ada beberapa hal yang penulis tidak sebutkan dalilnya, tapi bukan berarti tidak berdalil. Begitu Pak Susilo. Nah, Ustaz. Taib. Nah, mungkin penasaran ya, mustakmal ini dalilnya apa gitu ya kan? Nah, dalam mazhab Syafi'i atau dalam pendalilannya dikatakan bahwa para sahabat tidak pernah, ya, Nabi tidak pernah menyuruh para sahabat untuk mengumpulkan air wudhunya, atau para sahabat tidak pernah mengumpulkan air wudhu satu sama lain, ya, kemudian dipakai toharoh lagi. Nggak pernah seperti itu. Maka nanti, ya, dari fenomena atau kejadian ini, ya, maka para ulama Syafi'iyah merumuskan, ya berarti air yang dipakai setelah wudhu itu tidak boleh dipakai lagi. Nah, katanya seperti itu. Pendalilannya demikian dalam mazhab Syafi'i. Tapi nanti untuk pendalilan lebih lanjut, kemudian bagaimana kok bisa sampai keluar hukum seperti ini, itu nanti ada di kitab-kitab yang lebih tinggi. Seperti misalnya kitabnya Nawawi, Majmu' itu membahas pendalilan. Kalau kita yang mungkin di kitab-kitab dasar itu mayoritas tidak disebutkan dalil apalagi kalau misalnya pendalilannya jelimet. Karena goal kita untuk belajar fikih, apalagi yang dasar, itu adalah memahami gambaran masalah. Adapun pendalilan itu level yang selanjutnya. Begitu ya. Ada lagi mau tanya? Izin tanya Ustaz. Silakan. Untuk air yang tadi yang tercampur dengan benda yang tidak bisa dipisahkan, Ustaz. Kalau air tersebut dicampur dengan apa namanya seperti halnya kaporit itu kan suci Ustaz, dan mensucikan. Itu untuk menjelaskannya bagaimana Ustaz? Kaporit itu bukannya dia bercampur ya, seperti larut gitu kan modelnya kan? Iya. Ya kalau secara hukum yang disebutkan di sini, maka yang tercampur seperti itu nanti jadi tidak suci dan mensucikan berdasarkan hukumnya mazhab Syafi'i ini ya. Karena kaporit itu larutan yang dicampurkan ke air supaya air itu jernih kan gitu kan. Maka itu hitungannya sudah berubah airnya. Berubah karena percampuran benda lain. Dan kita nggak bisa memisahkan benda tersebut dari airnya. Begitu ya sistemnya Pak Abdul Malik ya. Ustaz. Nah, jadi kalau dalam mazhab berarti ya itu masuk suci tidak mensucikan. Begitu Pak Abdul Malik. Tapi kalau fenomena yang kita dapati di air-air kebanyakan sekarang kan menggunakan kaporit saat ketika kita mengalirkan keran pas pagi-pagi itu kan putih banget saat itu. Terus bagaimana saat kalau dihukumi tidak suci dan dihukumi suci tapi tidak mensucikan, solusinya gimana? Ya kalau berdasarkan mazhab ya berarti kita harus cari air yang lain kalau memang modelnya seperti itu. Tapi ini kembali lagi ini hukum mazhab ya. Hukum dalam mazhab seperti itu. Adapun kalau hukum yang berlaku yang kita pakai untuk masyarakat umum itu bisa jadi nanti ada istinbat yang lain. Ya, entah itu diteliti pencampurnya apakah memang benar-benar bercampur atau tidak, atau percampurannya sekedar menjernihkan saja dan ada
dan ternyata berpisah dengan zat pencampurnya, Allah alam, kita kan nggak tahu. Saya juga belum pernah meneliti hal seperti itu. Sehingga kalau memang itu betul-betul bercampur dan tidak bisa berpisah, ya dari mazhab mengatakan itu tidak bisa dipakai untuk wudhu. Berarti harus cari air yang lain yang memang betul-betul bisa dipakai untuk berwudhu. Nah, cuman kembali kita dalam fatwa atau istinbat untuk hal yang besar seperti yang disebutkan Pak Abdul Malik tadi, itu tidak bisa sekedar melihat satu aspek saja, tidak bisa sekedar melihat satu sisi ini saja. Masih banyak harus kita teliti lagi di belakang. Begitu Pak Abdul Malik. Ya, Ustaz. Nah, baik, ada lagi mau tanya? Belum ya? Oke, kita lanjutkan. Silakan Pak Abdul Malik. Sekarang kita akan bahas ya hal yang sebenarnya juga sedikit rumit, ya, bahkan para ulama Syafi'iyah itu menjelaskan bahwa apa yang disebutkan di paragraf selanjutnya ini nanti bagi orang awam itu tidak harus dilakukan dan bahkan tidak harus disampaikan kepada orang awam karena ini menyulitkan. Dibaca saja enggak apa-apa. Silakan Pak Abdul Malik. Bismillah. Tanbihun. لو أدخل المتودع يده بعد غسل وجهه جميعه مرة أو الجنب بعد النيات في ماء دون الكلتين فاغترف ونوى الاغتراف لم يضر وإن لم ينوي الاغتراف صار الباقي مستعملا. Baik. Penulis menyebutkan tanbih atau catatan penting, ya, tanbih tentang masih berkaitan dengan air mustakmal. Jadi kita perspektif atau point of view-nya dalam pembahasan di paragraf ini itu adalah bayangkan misalnya kita mau wudhu ambil air satu gayung. Air satu gayung itu kan nanti disebut dengan istilah air sedikit karena air itu tidak memenuhi syarat 2 kullah, yaitu harus 216 sampai 217 liter. Baru bisa dikatakan air yang banyak. Nah, air yang sedikit itu kalau bercampur dengan sesuatu benda lain yang suci dan merubahnya, itu nanti bisa berubah jadi suci dan tidak mensucikan. Misalnya, air sedikit itu ya, dia bercampur dengan air mustakmal yang jumlahnya sama. Kita punya air mustakmal 1 gayung, kita punya lagi air sedikit 1 gayung. Kemudian tercampurlah 2 gayung ini dalam satu wadah dan masih terhitung air sedikit. Maka semuanya jadi mustakmal. Karena air mustakmal yang satunya itu sudah merubah air yang sebelumnya suci di gayung yang satunya tadi. Nah, dalam pembahasan ini ya kurang lebih gambarannya seperti itu. Tapi bedanya ini kita gunakan dalam praktik orang yang berwudu. Kita baca tanbih. Lau ada kholal mutawaddi uyadahu. Kalau ada orang yang berwudu, mutawaddi, orang yang berwudu, itu ada kholayadahu, memasukkan tangannya, ba'da ghasli wajahihi jami'ihi marrotan. Setelah dia membasuh wajahnya marrotan 1 kali. Nah, jadi kalau ada orang yang berwudu, kan air yang dipakai untuk basuhan pertama, itu nanti jadi air mustakmal. Gitu kan? Nah, berarti setelah dia mengusap wajah, yang akan dia lakukan setelahnya adalah mengusap tangan. Kan seperti itu dalam berwudu. Setelah kita usap wajah, kalau kita melakukan rukun, maka yang selanjutnya kita lakukan adalah mengusap wajah. Mohon maaf, setelah kita membasuh wajah, hal selanjutnya yang kita lakukan adalah membasuh tangan. Atau di sini ada gambaran lainnya, awil junubu, atau orang yang junub ba'da niyati fima induna kullataini. Atau orang junub itu memasukkan tangannya setelah dia niat untuk mandi junub. Dia niat untuk mandi junub, kemudian dia masukkan tangannya ke dalam gayung tersebut, maka mencelupkan tangan ke dalam gayung itu sudah terhitung dia melakukan bagian mandi yang pertama. Ya kan? Fima induna kulata ini, semua ini dilakukan dalam air yang hitungannya kurang dari 2 kullah, yaitu air yang sedikit. Tadi kita sampaikan air sedikit itu adalah air yang di bawah 216 atau 217 liter. Gayung itu kan nggak akan sampai segitu.
Mungkin entah ya, gayung itu sedikit lah intinya kan, nggak banyak gayung itu. Nah, jadi ada dua gambaran. Yang pertama, orang setelah dia membasuh wajah satu kali mau memasukkan tangan ke dalam gayung untuk membasuh tangannya. Atau gambaran kedua, setelah dia niat untuk mandi, dia celupkan tangannya ke dalam gayung tersebut. Nah, kemudian faktorofa, kemudian dia menciduk air, wanawal iktirofa. Kalau ketika dia masukkan tangannya itu dia niatkan untuk iktirof, yaitu dia niatkan untuk apa namanya? Dia niatkan untuk menciduk air, ya iktirof itu untuk menciduk air. Saya masukkan tangan saya ke dalam gayung, saya niatkan untuk menciduk air. Lam yadurro, maka air yang di dalam gayung itu tidak mengapa. Maksud tidak mengapa apa? Air dalam gayung itu tetap suci dan mensucikan. Kenapa? Karena dia niatkan mencelupkan tangan itu untuk iktirof, yaitu untuk mengambil air dengan tangannya. Tapi wa illam yanwil iktirofa, kalau dia tidak kalau dia tidak niat iktirof, yaitu kalau dia tidak niat untuk mengambil air dengan tangannya, artinya dia sembarang mencelupkan saja, ya dia tidak niatkan untuk iktiraf, tidak niatkan untuk mengambil apa namanya, mengambil air, mohon maaf, sorol baki mustakmalan, maka air satu gayung yang dia celupkan tangannya itu menjadi mustakmal. Bisa dibayangkan gambarannya? Jadi ini kita membahas air sedikit, misalnya kita ambil satu gayung mau wudhu. Nah, setelah kita basuh wajah atau setelah kita niat mandi, kita mau masukkan tangan kita untuk mengambil air. Ya, untuk mengambil air dengan tangan. Kita ciduk air dengan tangan kita. Dalam paragraf ini dikatakan, di dalam pembahasan ini, kita harus supaya air dalam gayung itu tidak mustakmal, tidak jadi mustakmal semuanya, maka kita harus meniatkan untuk menciduk. Ya, kita niatkan tangan kita ini kita masukkan untuk menciduk. Tapi kalau kita tidak niat menciduk, setelah basuh wajah celupkan tangan, setelah niat mandi celupkan tangan tanpa niat menciduk, maka air satu gayung itu semuanya jadi mustakmal. Kenapa kok semuanya jadi mustakmal? Ya karena sudah menjadi basuhan untuk tangan. Ya kan, sudah menjadi basuhan untuk tangan baik itu wudhu maupun mandi tadi. Tapi kembali teman-teman sekalian, niat iktiraf atau masalah iktiraf ini adalah masalah yang rumit, masalah yang sulit. Sebagian ulama Syafi'iyah mengatakan masalah iktiraf ini tidak perlu disampaikan ke orang awam, bahkan tidak perlu orang awam ya yang mereka mungkin tidak belajar fikih, tidak belajar bahasa Arab atau yang lainnya, itu sudah tidak usah diperintahkan untuk berniat iktiraf. Karena mereka pasti lupa untuk niat iktiraf. Kita yang belajar aja itu sering lupa niat iktiraf, apalagi yang awam kan seperti itu. Maka kembali ini termasuk salah satu ijtihad atau istinbat di dalam mazhab Syafi'i, ya. Kalau kita memang ingat untuk niat iktiraf, mengikuti apa yang dalam mazhab, ya maka kita niatkan iktiraf. Tapi kalau kita nggak ingat, ya sudah. Ya, airnya tidak mustakmal. Karena sebagian ulama juga berpendapat bahwa air mustakmal itu masih boleh untuk dipakai untuk berwudu. Tidak sepenuhnya tidak boleh dipakai untuk berwudu. Tapi di masalah iktiraf ini juga kita bisa mendapatkan satu pelajaran bahwa sebenarnya ya berwudu di dalam gayung atau berwudu dengan air yang tidak mengalir seperti keran atau sungai atau yang lainnya itu tidak mengapa. Artinya kalau kita ambil satu gayung kemudian kita berwudu dari air yang ada dalam gayung itu nggak apa-apa, nggak masalah gitu. Karena sebagian orang, apalagi yang menisbatkan dirinya kepada mazhab Syafi'i, itu salah paham terhadap air mustakmal. Mengatakan bahwa wudhu atau mandi dengan air yang menggenang seperti gayung atau bak atau yang semisalnya, itu berkonsekuensi air itu langsung mustakmal. Padahal tidak seperti itu. Air mustakmal itu ada syaratnya. Salah satunya seperti ini. Dikatakan mustakmal kalau dia tidak niat untuk iktiraf. Tapi kalau dia niat iktiraf, dia niat untuk menciduk, maka akhirnya tidak mustakmal, sehingga nggak masalah sebenarnya kalau kita mau mengikuti hukum di mazhab Syafi'i, kemudian kita mau wudhu pakai air yang menggenang di dalam gayung, dalam bak mandi atau yang semisalnya, tidak harus di keran. Kalau dikatakan
kalau misalnya dikatakan, tapi kan di keran lebih aman. Iya, kita katakan di keran lebih aman. Tapi bukan berarti wudhu dengan gayung atau dengan air yang menggenang itu tidak boleh. Bukan berarti seperti itu. Bisa dipahami sampai sini? Gimana, teman-teman? Pak Silo, mungkin Pak Abdul Malik? Ustaz. Saya, Pak Silo aman? Mansat, ya Allah, paham. Aman ya? Baik. Pak Fahad Abdurrahman, bisa dipahami? Insya Allah, Ustaz. Ya, alhamdulillah. Baik. Oke, seperti itu ya. Ini tentang niat iktiraf. Oke, pembahasan Ustaz, selanjutnya adalah, ya, mau tanya dulu silakan. mohon izin Oh nyampaikan iya, aja sih. Fadol, silakan. Pak Silo. Kalau yang saya rasakan apa memang di madhab Syafi'i itu lebih detail gitu ya, Ustaz, Lebih daripada ketat ya. Nggih, lebih rinci, lebih detail peraturannya gitu. Kalau bicara detail, sebenarnya belajar dengan mazhab apapun itu asalnya detail Pak Silo. Jadi kalau kita belajar pakai, tapi matan yang muktamad dalam mazhab ya, artinya matan yang memang pure belajar mazhab, yang tidak di apa namanya, tidak di pendapat-pendapat yang ada di dalam matan tersebut itu tidak ditarjih, ya kan? Karena beberapa kitab fikih itu ada yang sifatnya pentarjihan, mengambil pendapat yang paling kuat. Nah, kalau kita belajar matan fikih madhab itu mayoritasnya memang detail pembahasannya, termasuk matan di Syafi'iyah. Entah itu nanti kita belajar Hambali atau Maliki atau Hanafi, maka asalnya belajar fikih itu seperti ini. Nah, begitu Pak Sila. Jadi asalnya kalau kita mau belajar fikih ya sedetail ini sebenarnya. Cuman mungkin kebanyakan yang selama ini kita alami pembelajaran fikih itu ya karena mungkin tidak pakai kitab madhab, kemudian juga diajarkan kepada orang-orang yang mungkin belum siap untuk belajar detail, misalnya seperti itu, maka mungkin penyampaian beberapa pembelajaran fikih itu tidak sedetail, tidak sampai serinci itu. Begitu Pak Susilo. Ustaz, jazakallahu Baik. khairan. Tapi bukan berarti ini ya, bukan berarti kitab fikih madhab atau apalagi matan-matan dasar seperti Mukhtasar Latif ini tidak boleh dipelajari oleh orang awam, itu malah pemahaman yang keliru. Justru kitab seperti Mukhtasar Latif, Safinatun Najah, Matan Nabi Syuja, itu semuanya adalah kitab-kitab yang ditujukan oleh penulisnya untuk orang-orang yang belum pernah belajar fikih sama sekali. Sehingga memang kalau kita misalnya di kampung kita, di desa kita mau mengajarkan, apalagi desa atau kampung kita kental dengan Syafi'iyah, ya bisa kita coba untuk mengajarkan matan-matan dasar dari kitab madhab Syafi'i. Gitu. Ada yang mau tanya lagi? Cukup, Ustaz. Cukup ya, Taib. Oke, pembahasan selanjutnya ini teman-teman sekalian tentang air najis. Nah, jadi kita sudah selesai membahas tentang air suci. Suci itu ada yang suci mensucikan, ada suci yang tidak mensucikan. Suci mensucikan seperti air mutlak. Air mutlak itu suci dan mensucikan, karena memang bawaan dari sananya seperti itu. Kemudian termasuk air suci dan mensucikan itu adalah perubahan air karena mujawaroh, ya, pencampuran dengan benda suci yang sifatnya mujawaroh, yaitu yang bisa dipisahkan dengan pencampurnya. Nah, kemudian yang suci tidak mensucikan itu adalah seperti perubahan yang mukhalatoh. Ya, perubahan mukhalatoh adalah perubahan yang dia tidak bisa dipisahkan dari pencampurnya. Ya, itu namanya perubahan yang mukhalatoh. Nah, kemudian yang termasuk juga suci tidak mensucikan adalah air mustakmal, yaitu air bekas wudhu atau bekas toharoh wajib. Basuhan pertama dalam wudhu, basuhan pertama dalam mandi, basuhan pertama dalam menghilangkan najis, ini semua adalah air mustakmal. Yang air mustakmal ini dalam hukum madzhab Syafi'i itu tidak boleh digunakan untuk toharoh lagi. Seperti itu. Baik. Untuk air najis, insya Allah akan kita bahas di pertemuan setelah libur. Jadi pekan besok kita akan libur sepekan. Kita akan mulai lagi tanggal 1 Desember insya Allah. Karena saya akan berangkat ke luar kota, ada urusan di luar kota, safar dulu gitu ya.
Jadi pekan depan semua kajian libur, baik itu kajian Mukhtasar Latif maupun kajian Arba'in Nawawi, semuanya kita liburkan dulu, mulai lagi tanggal 1. Insya Allah nanti ada pengumuman dari saya ya, di grup ya. Baik, sebelum saya akhiri ada yang mau tanya dulu? Terakhir tanya lagi, Ustaz. Betul, silakan Mas. Mungkin kemarin apakah saya terlewat nih, Ustaz? Adapun kitab Mukhtasar Latif ini di dalam Madzhab Syafi'i itu posisinya seperti apa nih, Ustaz? Apa rujukan utama? Terus penulisnya ini kemarin itu generasi berapanya, Ustaz? Baik, jadi Mukhtasar Latif ini adalah salah satu kitab dasar. Salah satu pilihan kitab dasar ketika kita mau melangkah kepada kitab-kitab fikih yang lebih besar. Contohnya sebelum kita ke Matan Abu Syuja itu bisa di Mukhtasar Latif dulu. Pilihannya ada 3. Entah itu Mukhtasar Latif atau Safinatun Najah atau Risalah Jami'ah. Kalau dalam Madzhab Syafi'i ada 3 pilihan itu yang dipelajari di kelas dasarnya. Karena Mukhtasar Latif ini, baik Mukhtasar Latif atau Safinah atau Risalah Jami'ah, itu semua mempelajari fikih ibadah saja. Nah, kita pilihkan Mukhtasar Latif itu karena nanti ada sedikit pembahasan dari penulis tentang kitab baik, kitab jual beli, walaupun cuma sedikit ya, tapi ada pengenalannya di sini. Kalau Safinah atau Risalah Jami'ah itu tidak ada. Nah, maka kita pilih di dasar ini pakai Mukhtasar Latif ya karena ada sedikit kitab jual beli di sana. Nah, dari sisi penulisnya ini generasi mana? Penulisnya itu sebenarnya generasi agak di ini ya, agak generasi mutaakhirin dia itu. Jadi agak jauh dari zaman kita sebenarnya. Nggak juga, lumayan ya, karena Ibnu Hajar itu termasuk yang mensyarah kitab-kitab beliau. Jadi Ibnu Hajar Al-Haytami itu juga termasuk yang mensyarah kitab beliau. Nanti coba saya cek lagi di syarahnya. Pokoknya penulis ini termasuk salah satu penulis matan fikih Syafi'i yang dikenal dalam madhab. Salah satu kitabnya yang fenomenal atau yang mungkin lebih sering kita dengar judulnya itu adalah Muqaddimah Hadromiyah. Pasti pernah dengar ya istilah atau kitab yang judulnya Muqaddimah Hadromiyah. Muqaddimah Hadromiyah itu dikatakan para ulama hampir seperti kitabnya Nawawi, Minhajul Thalibin. Dan itu disyarah oleh ulama besar Syafi'iyah seperti Ibnu Hajar Al-Haytami. Seperti itu. Intinya, kalau dari sisi penulisnya maka ini termasuk penulis yang diakui dalam penulisan matannya dan juga kitab-kitabnya juga menampilkan pendapat-pendapat yang muktamad atau pendapat-pendapat resmi dari Madzhab Syafi'i. Kalau dari sisi kitabnya maka ini termasuk kitab dasar yang dipelajari sebelum masuk ke dalam kitab fikih yang memiliki bab yang lebih banyak. Begitu Pak Susil. Bisa difahami ya? Insya Allah, paham, Ustaz. Baik, ada lagi? Kalau tidak ada kita akhiri sampai di sini. Insya Allah kita lanjutkan lagi di pertemuan tanggal 1 Desember ya. Kita lanjut untuk Mukhtasar Latif di 1 Desember membahas air najis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi dari teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan. Nah, Jazakumullah khairan, Ustaz.